Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Di video kali ini gua mau bahas alur cerita komik manhwa berjudul Evolution Begins with a Big Tree, di mana umumnya seseorang bereinkarnasi atau masuk ke dunia isekai menjadi orang yang rupawan dan berkekuatan super. Namun tidak bagi Ziyu, dirinya yang mati karena keberanian tulang hayam bereinkarnasi di dunia isekai menjadi sebuah pohon willow. Tapi pohon bukan sembarang pohon. Ziyu mempunyai kekuatan khusus dalam dirinya saat ini. Semakin bertambah poin evolusinya, maka semakin kuat juga ability yang ia punya. Kisah dimulai di sebuah ngarai misterius yang berada di tengah-tengah hutan. Dari balik pepohonan muncul cahaya menyilaukan. Cahaya itu berasal dari sebuah pohon willow aneh, di mana di antara pohonnya terdapat sebuah bola kehidupan. Aku akan mati tersedak, ucap si pohon. Seketika si pohon itu merasa kaget karena tempat di sekitarnya sangat asing baginya. Belum juga hilang rasa takutnya, ia kembali dikejutkan dengan kondisi rambutnya yang berubah menjadi lebih tebal dan berdaun. Dari semua keanehan yang terjadi kepada dirinya, si pohon willow merasa ini adalah sebuah mimpi buruk. Mungkin setelah ia terbangun, semua mimpi buruk ini akan berakhir. Beberapa waktu berlalu, ia baru sadar kalau saat ini dirinya sedang berada di dunia nyata. Betapa syoknya ia setelah mengetahui kalau dirinya sekarang berubah menjadi sebuah pohon willow. Perkenalkan, sosok jiwa yang bereinkarnasi menjadi pohon willow bernama Ziyu. Ziyu mengingat kembali kejadian sebelum ia berubah menjadi sebuah pohon. Ketika Ziyu sedang meminum air putih, tiba-tiba ia tersedak. Mungkin gara-gara itu Ziyu mati. Jadi himbauan untuk kalian semua, berhati-hati saat akan minum, kalau tidak mau kejadian yang menimpa Ziyu terjadi kepada kalian. WKWK. Di sini Ziyu merasa kesal kenapa ia terlahir kembali menjadi sebuah pohon. Karena biasanya ketika terisekai ke dunia lain akan menjadi opa-opa yang keren dan dikelilingi harim-harim yang kawaii. Bahkan saat ini Ziyu tidak mempunyai 4 anggota badan yang sangat penting. Dalam hatinya Ziyu berkata, "Sialan, apa salah yang kulakukan semasa hidupku? Apa ada cara untuk mengubah ini semua?" Tetapi setelah dipikir lagi, ia merasa menjadi sebuah pohon yang aneh. Bukannya pohon tidak mempunyai mata, tapi aku dapat melihat sekitar, ucap Ziyu. Saat ini panca indera Ziyu meningkat sangat luar biasa. Namun dari 50 cabang pohon yang ia punya, Ziyu hanya mampu menggerakkan 1 dan Ziyu belum bisa mengontrol pergerakan tubuhnya. Dimana kalau ada manusia atau hewan yang berusaha menyakitinya, Ziyu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Lalu terdengar suara pesawat ngelewat di atas kepalanya. "Kapal minta duit," kata bocah kelahiran 90-an. Karena teknologi pesawat ada di sini, berarti era di mana Ziyu reinkarnasi sama dengan kehidupan sebelumnya. Ngeong gandeng ari maneh 2 lebah yang dia dekatnya ditempiling Ziyu hingga mokad. Setelah membasmi 2 lebah itu, tiba-tiba terdengar suara notifikasi yang memberitahu Ziyu ia mendapat 0,2 poin evolusi karena berhasil membunuh 2 ekor lebah. Dan ini adalah profil singkat Ziyu, sang pohon willow. Tubuh pohon willow yang bermutasi, usia 0,1 dari 20 tahun batas usianya. Poin evolusi 0,2. Skill bagian cabang yang bermutasi. Pasif, jika menerima sinar matahari, ia akan memperoleh 0,1 poin evolusi. Dan jika membunuh makhluk lain, maka akan mendapatkan poin evolusi. Ini akan dihitung sesuai dengan kekuatan makhluk yang dibunuh. Kemudian sistem memberitahu apakah Ziyu akan memakai poin evolusinya untuk memperkuat cabang. Dirinya yang belum memahami kegunaan poin evolusi dan apa yang terjadi setelah di-upgrade mencoba gambling. Untuk mengetahuinya, 0,2 poin evolusi yang dimilikinya dipakai untuk memperkuat cabang. Dan hasilnya 3 dari 50 cabang dapat Ziyu gerakan. Yang artinya setiap Ziyu mengupgrade cabang dengan poin evolusi, maka akan bertambah cabang yang bisa dikontrol. Dengan begitu, Ziyu tidak lagi khawatir kalau ada bahaya yang mendekat.
dirinya bisa mempertahankan diri. Untuk mendapatkan poin evolusi lagi, Ziyu menyerang sarang lebah yang berada di hadapannya karena berisik juga mendengar hiangan para lebah. Setengah bulan berlalu, saat ini seluruh cabang telah dapat Ziyu kontrol. Ia mencoba mengetes kekuatan cabang-cabangnya itu ke sebuah batu yang ujung-ujung ada di hadapannya. Jurus Tornado Pret Hyungdar. Setengah dari batu itu hancur oleh serangan Ziyu. Karena kekuatan itu, Ziyu dengan mudah membunuh mangsanya dan menambah poin evolusi. Dan dari sejak jiwanya terisekai ke pohon willow, Ziyu merasa kalau pertumbuhannya sangat cepat dan akar-akarnya pun bisa merasakan energi yang mengalir di dalam tanah. Saat ini dirinya belum bisa melakukan apapun karena kekuatannya masih sangat lemah. Tapi melihat evolusi yang dicapainya selama setengah bulan ini, Ziyu merasa kalau ia akan tumbuh kuat lebih cepat dari makhluk lainnya. Ditambah dirinya memiliki sesuatu yang makhluk lain tidak punya, yaitu usia yang panjang. Dan tidak akan sakit ataupun merasa lelah. Saat poin evolusinya meningkat, maka kekuatannya juga akan berkembang. Suatu saat nanti ia akan menjadi sebuah pohon raksasa seperti yang ada di hadapannya. Ziyu merasa di kehidupannya kali ini dirinya tidak perlu memikirkan bekerja, cicilan rumah, mobil, motor, dan pay letter. Jalannya sekarang adalah bagaimana cara Ziyu menjadi pohon dewa. Memikirkan itu membuat Ziyu semakin bersemangat menjalani kehidupan barunya menjadi sebuah pohon willow. Ciak, ciak, ciak. Terdengar sesuatu di sela-sela ranting Ziyu. Suara itu berasal dari anak-anak elang peregrine. Di dunia ini, elang merupakan binatang buas berukuran sedang. Elang peregrine dewasa umumnya berukuran 40 hingga 50 cm dan bentangan kedua sayapnya bisa mencapai panjang 1 meter. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 200 hingga 360 km per jam. Itu hampir menyamai kecepatan sebuah pesawat jet. Saat ini Ziyu tidak mempunyai pertahanan udara. Andai dirinya bisa menjinakkan elang peregrine ini, mungkin saja mereka bisa menjadi sekutu baginya. Karena kehidupan kedua Ziyu telah berjalan hingga tahap ini, tidak peduli betapa berbahaya dunia ini, ia akan melakukan yang terbaik agar bisa bertahan hidup. Di dunia yang ditempati Ziyu sekarang berbeda dengan dunia sebelumnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan udara yang bermutasi. Sedikit spoiler, beberapa hewan buas di hutan ini seperti serigala badai. Mereka hidup dan memburu secara berkelompok. Serigala ini lebih buas dibanding serigala pada umumnya. Lalu semut berukuran raksasa. Ukuran kecil aja udah ngerepotin. Gimana jadinya kalau berukuran raksasa? Kemudian ratu laba-laba. Tinggi ratu laba-laba sungguh tidak ngotak. Kakinya membentang bak tower sinyal internet. Selanjutnya, tak kalah besar musuh abadi Godzilla yaitu Kong. Dan terakhir ular raksasa berkepala kapak. Mungkin ular ini adalah salah satu fansnya e-sport geng kapak. Hehe. Kalau kita cermati, hewan-hewan buas tadi sangat mengancam kehidupan Ziyu sebagai pohon. Jadi Ziyu harus bertahan dari sosok monster-monster tersebut. Di hadapannya lewat sosok kelinci putih yang langsung ditangkap Ziyu untuk diberikan kepada bayi elang peregrine. Dengan membunuh kelinci itu, Ziyu mendapatkan 0,6 poin evolusi. Dan ketika poin evolusinya genap menjadi 1 poin, ia berencana meningkatkan kekuatan akar-akarnya. Karena ke-50 cabang pohon sudah dapat dia kontrol semua. Ada 9 akar pohon yang harus Ziyu upgrade. Mungkin kalau ia telah mengupgrade seluruh akar, Ziyu akan bisa berpergian bebas. Setelah Ziyu mengkonfirmasi penggunaan poin evolusinya, tiba-tiba dirinya merasakan sakit yang amat edan. Tanah di sekitarnya hancur oleh akar milik Ziyu yang telah di-upgrade. Saat ini Ziyu bisa menggerakkan salah satu akar miliknya. Namun ketika ia mencoba menggerakkan tubuhnya, kembali Ziyu merasakan sakit yang sangat parah, bak seperti kesetrum bor. Mungkin karena baru 1 akar yang di-upgrade olehnya. 1 akar pohon yang telah di-upgrade seperti menjadi sebuah senjata yang paling kuat. Ziyu harus menyembunyikannya terlebih dahulu dengan cara membenamkannya ke dalam tanah agar ia terlihat mencolok. Tidak lama setelah itu, di balik semak-semak terdengar suara ngegebruk. Ziyu bersiap ke mode pertempuran. Siapa tahu monster ganas akan menyerang.
Namun ketika ia mengecek ke semak-semak, di sana ada seekor rubah yang terkapar. Setelah diamati dengan seksama, kok luka tubuh si rubah berwarna hitam. Sepertinya rubah itu terkena racun. Kemudian muncul notifikasi sistem memberitahu kalau cairan cabang pohon mempunyai kemampuan mendetok racun, menghentikan pendarahan dan memulihkan energi. Sebagai imbalannya, cabang pohon akan kehilangan efek penguatannya dan kembali ke keadaan normal. Ziyu berencana mengorbankan satu cabang pohonnya untuk menyelamatkan si rubah. Kemudian setelah si rubah sembuh, ia akan membunuh si rubah. Dengan begitu, bukan hanya poin evolusi yang didapat, Ziyu juga mendapatkan daging untuk dimakannya. Setelah diteteskan cairan dari cabang miliknya, secara ajaib si rubah langsung sehat walafiat. Melihat itu, Ziyu langsung melancarkan serangan untuk menghabisi si rubah. Namun sebelum serangan itu mengenai si rubah, keimutan si rubah mengubah segalanya. Ziyu menjadi tidak tega membunuhnya. Ia malah bermain dengan si rubah itu. Tidak lama setelah itu, cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh si rubah. Rubah itu berevolusi menjadi Red Fox, berumur 3 tahun. Dari total 30 tahun batas kehidupannya, berlevel Beginner Stage 4, kemampuan istimewa pesona mata. Red Fox mempunyai bulu api yang sangat panjang dan tubuhnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Ziyu menyadari status pada diri Red Fox yaitu level rank. Ia mencoba membuka status miliknya. Benar saja, Ziyu juga mempunyai status level rank. Ranknya saat ini berada di level Beginner Stage 9, 5 tingkat di atas Red Fox. Sepertinya cairan yang Ziyu keluarkan dari salah satu cabang tidak hanya menyembuhkan, melainkan dapat mempercepat proses evolusi. Karena hal itu, Ziyu merasa kalau level rank dirinya berada di rank tertinggi, mungkin saja ia akan menjadi dewa di dunia isekai. Lalu alasan kenapa Red Fox terluka, ia diburu oleh manusia karena bulunya yang mungkin sangat mahal. Sebetulnya Ziyu belum siap untuk berinteraksi dengan manusia. Jika dirinya tidak beruntung, mungkin ia akan bertemu dengan manusia jahat dan akan diperlakukan seperti pohon syaiton. Jadi sebelum cukup kuat, Ziyu akan bersikap layaknya pohon biasa. Kemudian Red Fox mendadak bersembunyi di semak-semak. Ia melakukan itu karena ada 2 orang gadis manis yang sedang berjalan ke arahnya. Karena tidak ingin terlihat seperti pohon aneh, Ziyu menyembunyikan wajahnya di dalam batang pohon. Dalam hatinya, Ziyu berkata, kenapa tiba-tiba ada manusia datang ke sini? Ternyata 2 orang gadis manis ini datang ke tempat Ziyu adalah untuk berziarah ke makam ayah mereka yang tepat dikubur di bawah Ziyu berdiri. Kemudian dari kejauhan ada sosok monster sedang mengawasi mereka. Entah itu ular atau cacing, tak tahulah. Kedua saudari itu memberikan sesajen di hadapan Ziyu. Setelah selesai berdoa, si adik berniat memakan salah satu buah yang dipersembahkan karena pastinya ayah mereka juga akan mengizinkan. Namun si kakak melarang adiknya mengambil buah itu karena menurutnya pamali. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Ziyu berharap para gadis itu tidak kembali lagi ke tempatnya. Namun yang terjadi, para gadis itu berkata, kami akan datang ke sini dan mengunjungimu lagi. Setelah beberapa langkah berjalan, kembali sosok monster yang belum diketahui perwujudannya mengawasi kakak beradik itu. Beberapa waktu berlalu, di ngarai yang damai ini menyimpan beragam bahaya tersembunyi. Di dalam sana, tengah terjadi pertarungan yang sangat epik antara mutasi Golden Eagle melawan elang Peregrine bersama Red Fox. Serangan combo elang Peregrine dan Red Fox tak mampu menumbangkan Golden Eagle. Mereka ditumbangkan dengan sangat mudah. Namun, menggunakan serangan bor kayu, Ziyu berhasil menumbangkan Golden Eagle berlevel Beginner Stage 7. Ia pun mendapatkan poin evolusi sebanyak 70 poin. 2 minggu setelah memberikan cairan esensi kehidupan dari cabang pohon miliknya, pertumbuhan Peregrine Falcon menjadi jauh lebih cepat. Red Fox juga setelah diselamatkan Ziyu, saat ini ia selalu berada di sampingnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Golden Eagle selalu berkeliaran di atas langit. Ia sedang mencari kesempatan untuk melakukan serangan. Karena saat ini Ziyu telah berhasil membunuhnya, mungkin saat ini Ziyu harus menyembunyikan aura spiritualnya. Karena hal itu akan menarik monster lainnya untuk memangsa Ziyu.
Dalam kondisi Ziyu sekarang, mungkin ia akan kesulitan melawan monster yang berada di level yang sama. Bahkan dirinya bisa tewas kalau musuh dengan level lebih tinggi menyerang. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi semua itu adalah dirinya harus bertambah lebih kuat. Di ngarai tempat mereka berada banyak sekali makhluk buas yang bisa dengan mudah membunuhnya. Selain Ziyu yang harus bertambah kuat, familinya juga harus bertambah kuat. Jadi untuk menunjang itu semua, Ziyu memberikan mereka doping dari cabang pohon miliknya agar proses evolusi hewan familinya bertambah cepat. Ketika Ziyu sedang memberi familinya makan, tiba-tiba dari belakang sosok monster menyerang Ziyu, membuat cabang pohon dan akar miliknya hancur. Dari 50 cabang, hanya 24 cabang yang selamat. Ziyu merasa aneh karena tidak merasakan kehadiran si ular kepala kapak, yang artinya si kepala kapak bisa menyembunyikan aura spiritualnya. Ziyu kemudian mengecek status ability milik musuhnya, di mana monster itu bernama War X Snake, level beginner 9. Skill pasif dapat menyembunyikan aura spiritual. Skill spesial taring kuat yang bisa menembus baja, dan ekor yang membentuk kapak bisa memotong apapun. Musuh bebuyutan adalah pohon. Di sini Ziyu merasa ketakutan karena musuh yang menjadi counternya bisa muncul secepat ini. Red Fox pun terlihat sangat marah, dan ternyata luka yang didapat Red Fox sebelumnya bukan berasal dari manusia, melainkan karena gigitan si ular Wax Snake. Mencium aroma spiritual yang kuat, War X Snake memakan bagian cabang milik Ziyu. Lada! Ziyu meminta Red Fox mundur karena si War Snake bukan lawannya. Pertarungan epik mereka pun tidak dapat dihindarkan. Ziyu memperkuat satu akar pohon miliknya untuk menahan pergerakan si War Snake. Jangan remehkan aku juga berada di stage 9, ucap Ziyu. Dirasakan kesulitan, Ziyu memperkuat seluruh akarnya, membuat War X terpojok dengan kekuatan penuh. Ziyu mencoba menyerang bagian perut si War Snake. Karena sedangkan itu, dari mulutnya War X memuntahkan darah. Namun, Ziyu juga dibuat terkejut karena serangannya tadi tidak dapat memberikan luka serius pada tubuh bagian luar si War Snake. Walau begitu, Ziyu tidak boleh menunjukkan rasa takut kepadanya. Ziyu mengeluarkan aura membunuh yang sangat luar biasa, membuat si War X Snake balik kanan. Setelah si War X Snake pergi, Ziyu sedikit merasa lega, namun karena secara terus-menerus menggunakan poin evolusi untuk memperkuat tubuhnya, membuat inti Ziyu retak. Untung saja jiwanya masih di tangtayungan. Kali ini Ziyu masih bisa selamat, tapi suatu saat nanti monster yang lebih kuat dari War X Snake bisa saja muncul, tapi sangat sulit bertambah kuat dalam waktu yang singkat. War X akan menjadi lebih kuat setelah sebelumnya memakan separuh dari tubuh Ziyu, dan Ziyu pasti tewas jika terus menunggu tidak melakukan apapun. Dalam kondisi shock parah, tiba-tiba terdengar suara sistem memberitahu Ziyu, apakah Anda akan mengupgrade ke rank berikutnya dengan menggunakan 10 poin evolusi? Melihat notif sistem itu membuat Ziyu rewas. Tuh kan bener, Cik Ulangki bisa naik pangkat. Mereka semua memang makhluk yang kuat, tapi aku harus menjadi lebih kuat, ucap Ziyu. Tanpa pikir panjang, Ziyu memilih yes dan mengorbankan 10 poin evolusi miliknya. Evolusi pun dimulai. Cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh Ziyu. Batang pohon dan cabang yang sebelumnya dimakan War X kembali tumbuh seperti sedia kala. Dari evolusi tersebut, terlihat tubuh Ziyu semakin lebih gemuk, berlevel rank 1. Cabang dan batang pohon yang tadi dimakan oleh si War X kembali tumbuh dari batang dan cabang pohonnya. Akibat cahaya evolusi yang tadi dipancarkan Ziyu, membuat familinya juga ikut berevolusi ke tingkat mutasi. Kemudian Elang Peregrine diperintahkan Ziyu untuk mencari kemana perginya si War X, karena Ziyu masih merasa gondok diserang dari belakang. Tidak lama setelah itu, terlihat dua orang gadis yang sebelumnya memberi sesajen berlari ke arah Ziyu. Mereka seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Dan benar saja, segerombol hewan buas sedang mengejar kedua gadis kawaii ini. Mereka berdua merasa aneh. Kenapa mereka mendadak mengejar kita? Padahal tadi aku sedang di semak-semak. Jangan tanya aku juga sedang enak-enak Padahal kemunculan para hewan-hewan itu adalah karena daya tarik aura spiritual milik Ziyu. Tapi kali ini para monster di hadapannya bukanlah sebuah ancaman. Sok majulah kabeh, urang mundur. Begitulah kata-kata terviral tahun 2000-an.
Sebelum bosnya turun tangan, terlebih dahulu anak buahlah yang maju. Red Fox menyerang kawanan hewan-hewan buas itu terlebih dahulu, membuat salah satu hewan rebahan lebih cepat. Kedua gadis yang belum diketahui namanya menjerit seedan-edannya karena melihat tatapan menyeramkan Red Fox. Kemudian kawanan elang peregrine membantu Red Fox menghadang para hewan buas itu. Dari belakang, si gadis seperti mendengar sesuatu sedang berjalan mendekati mereka. Alangkah ruasnya mereka melihat sosok monster pohon dengan akar-akar segede gaban berseliweran, membuat mereka pingsan dengan mudah. Dan ini saatnya Ziyu mengetes kekuatan yang baru saja dimilikinya. Setelah berevolusi ke tingkat selanjutnya, aku akan menjadikan kalian poin evolusiku, ucap Ziyu. Hewan buas pertama yang dibunuh Ziyu adalah mutasi kudanil bernilai 50 poin, mutasi tikus 20 poin, mutasi badak 30 poin, mutasi jerapah 20 poin, dan mutasi babi 10 poin. Lalu mutasi kelawar 10 poin. Dari semua hewan buas yang menyerang Ziyu, tidak semua hewan-hewan itu dibunuh olehnya. Ziyu berencana menyisakan hewan-hewan kuat untuk dijadikannya famili selanjutnya, seperti banteng bertanduk emas, si monyet kuning, serigala badai, si sang bango, dan beberapa hewan kuat lainnya. Singkat cerita, setelah para hewan buas itu dapat ditangani, masalah selanjutnya adalah bagaimana Ziyu memperlakukan kedua gadis itu. Jika ia membiarkannya pergi, bisa saja mereka akan mengadu ke penduduk desa, membuat rahasianya terbongkar. Dan jika ia membunuhnya, Ziyu akan mendapat julukan pohon syaiton. Setelah warga desa sadar kedua gadis ini menghilang, pasti akan banyak menarik orang datang ke tempatnya. Setidaknya militer juga pasti akan mengirim para ahli untuk mencari mereka. Dan yang paling buruknya, Ziyu dibawa ke kebun binatang. Woi, kamu nyasar salah anime bocah mesum. Ada satu cara yang mungkin di luar nalar, tetapi patut dicoba. Setelah mereka sadar, Ziyu menulis sebuah kalimat di tanah menggunakan akarnya yang memberitahu jika jiwa yang berada di dalam tubuh si pohon adalah jiwa ayah mereka. Sontak mengetahui itu membuat kedua gadis itu ngahulang parah. Melihat ekspresi yang seakan-akan tidak percaya, Ziyu berusaha meyakinkan mereka jika bukan ayah mereka, mana mungkin tadi repot-repot menyelamatkan dari kejaran para hewan buas. Yang pada para hewan buas itu bukan mengejar si gadis, melainkan para hewan-hewan itu ingin memangsa si Ziyu. Salah satu gadis berteriak, "Jika kau benar ayah kami, siapa namaku dan apa rahasia terbesarku?" Seperti membalikan telapak tangan, hal itu sangat mudah dilakukan Ziyu. Ziyu hanya tinggal mengecek lewat sistem window. Nama, umur, dan kesukaan mereka muncul di layar. Si adik bernama Hsiao-ling. Ia mempunyai rahasia menyukai seorang pria dari desa tetangga bernama Ernui. Dan si kakak bernama Hsiao-king. Dirinya keluar dari sekolah untuk bekerja dan mengurus kakek dan adiknya. Wajah Xiaoling berubah memerah setelah apa yang dikatakan Ziyu itu benar. Karena Xiaoling hanya memberitahu ayahnya saja soal masalah ini. Ziyu memberi mereka sebuah penjepit rambut. Entah mengapa ia melakukan itu, namun setiap orang pasti mempunyai perasaan spesial kepada seseorang yang telah tiada. Tapi juga mereka merasa ketakutan di saat yang sama merasa rindu. Ayah Xiaoling dan Xiaoking dikubur tepat di bawah Ziyu tumbuh. Mungkin roh ayah mereka telah menyatu dengan tubuh Ziyu. Sembari mengusap kepala Xiaoking, Ziyu berkata seolah-olah menjadi ayah mereka. "Terima kasih karena selama ini sudah mengorbankan sekolah dan bekerja demi dapat mengurus kakek dan adikmu. Terima kasih dan maaf karena sudah meninggalkan beban ini kepadamu." Yah, gimana nggak menangis coba? Seorang wanita yang penuh kelembutan merasa dihargai atas perjuangannya oleh seseorang yang istimewa, yaitu ayah mereka. Singkat waktu, Xiaoling dan Xiaoking mempercayai kalau roh pohon adalah ayah mereka. Di sini, Xiaoking menceritakan keadaan dunia saat ini, di mana selama 2 bulan terakhir banyak pengalaman yang tidak terduga. Bulan lalu, ada pesawat jatuh diserang oleh kawanan burung gagak. Laut pun memiliki bayangan besar yang mampu menelan seluruh kapal pesiar. Para ahli berkata kalau udara sekarang memiliki struktur berbeda. Struktur ini membuat makhluk hidup di seluruh dunia berevolusi.
Kondisi ini disebut energi spiritual di timur dan kekuatan sihir di barat. Ziyu sangat senang karena mendapat famili dari ras manusia karena akhirnya mempunyai informasi yang akurat tentang kondisi dunia saat ini. Kemudian ketika mereka asik mengobrol, Xiaoling menghampiri para serigala hitam untuk memberi mereka sebuah makanan. Namun para serigala itu malah bersikap tidak ramah. Tapi di belakang, backingan Xiaoling sangat kuat, membuat para serigala itu jiper. Keempat serigala itu baru ditangkap saat pertempuran sebelumnya. Mereka dikurung karena sifat mereka yang masih saja buas. Tapi Xiaoling perlakukan mereka layaknya hewan peliharaan. Ziyu tidak khawatir karena Red Fox selalu menjaga Xiaoling. Selain serigala hitam, ada juga bango putih dan monyet kuning yang harus Ziyu ikat karena tidak mau nurut. Tapi si banteng tanduk emas bisa rebahan dengan tenang bersama Xiaoking. Ya karena si banteng merasa dirinya tidak akan bisa menang melawan Ziyu, jadi mending menjadi sekutu lebih baik. Dan yang paling berisik di antara hewan lainnya adalah si musang madu. Ziyu kembali mengecek status ability-nya, di mana saat ini ia telah bertambah semakin kuat. Di antara kekuatan OP lainnya, saat ini Ziyu mendapatkan skill baru, yaitu penghalang kabut dan efek halusinasi. Poin evolusi yang Ziyu punya saat ini adalah 149 poin. Poin sebanyak itu cukup untuk mengupgrade beberapa skill miliknya. Dengan 20 poin evolusi, Ziyu mengaktifkan skill penghalang kabut tebal dan halusinasi. Selama ada skill itu, musuh yang datang akan berkurang dan ia bisa farming dengan tenang. Meskipun saat ini Ziyu berada di rank 1, tapi suatu saat nanti ia akan mencapai rank lebih tinggi lagi. Saat ini dendam kesumat Ziyu pada War X Snake sangatlah besar, tapi ia tidak boleh gegabah untuk langsung mencari keberadaan musuhnya itu. Karena bisa saja aura spiritual miliknya akan memancing musuh yang lebih kuat, dan itu akan sangat merepotkan. Sebelum rematch mereka berdua dimulai, Ziyu akan terus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Tidak hanya musuh, efek kabut dan halusinasi juga mempengaruhi kepada familinya. Xiaoling dan Red Fox mencari keberadaan Ziyu. Taunya Ziyu ada di belakang mereka. Semakin dekat jarak antara Ziyu dan subjek lainnya, maka efek kabut itu semakin kuat. Dirasa waktu sudah larut malam, Ziyu meminta Red Fox mengantarkan Xiaoling dan Xiaoking pulang ke desanya. Sebelum mereka pergi, Ziyu meminta untuk merahasiakan keberadaannya dari warga desa. Karena kalau mereka tahu, bisa saja Ziyu akan ditangkap dan dijadikan objek penelitian. Terlihat kedua gadis itu merasa senang. Hanya dalam satu hari banyak kejadian aneh menimpa mereka. Yang membuat mereka senang adalah dapat berinteraksi lagi dengan ayah yang mereka sayang, dan menaiki seekor Red Fox menjadi pengalaman pertama bagi mereka. Kembali ke tempat Ziyu berada, saat ini Ziyu mulai meningkatkan kekuatan skill dan kekuatan fisik tubuhnya. Karena evolusi yang dialami Ziyu, aura spiritualnya membuat para penghuni di ngarai itu merasakan kebangkitan sang penguasa baru. Sisa poin evolusi yang Ziyu punya saat ini adalah sekitar 14 poin. Tentunya poin itu tidak cukup untuk meningkatkan skill pasif miliknya. Akar-akar Ziyu setelah diperkuat semakin bertambah besar dan menancap hingga ke dalam 100 meter. Elang Peregrine telah kembali dari pencariannya, namun si War X tidak mereka temukan. Ketika Ziyu akan ngalenyap, para serigala itu malah menggonggong layaknya dogi yang membuat Ziyu kesal. Gending sia! Gaplokan salah satu cambuk mendarat di tubuh si serigala. Di keesokan harinya, Xiaoking memarahi Ziyu. Serigala kecil yang manis ini, kenapa begitu tega ayah membulinya? Ziyu melarang Xiaoking masuk ke kandang serigala itu karena sangat berbahaya. Namun Xiaoking tidak mendengarkan kata-kata Ziyu. Ia tetap masuk ke kandang, lalu mencoba mengobati luka pada tubuh si serigala karena cambukan ayahnya. Awalnya serigala itu memasang mode ganas untuk mengintimidasi Xiaoking. Namun ketika ketulusan hati Xiaoking dalam mengobati luka-lukanya membuat serigala itu lebih tenang. Kehet dasar mata kresek. Giliran sama cewek malah langsung jinak, ucap Ziyu. Di sisi lain terlihat Xiaoling dan si Jabrik musang madu sedang rebutan makanan yang dibawa Xiaoling. Jabrik, lepaskan makanan milik Xiaoling.
Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sejak kapan si Jabrik bisa lolos dari ikatan cabang pohonnya? Untuk saat ini, Ziyu mengikat kedua tangan si Jabrik agar ia tidak bisa melepaskan diri. Melihat si Jabrik yang tidak berdaya, Xiaoling membagi dua makanan yang dibawanya dan dibagi dengan si Jabrik. Mereka berdua pun makan dengan sangat gembira. Sebagai rasa terima kasih, si Jabrik pun membagi makanan yang ia punya dengan Xiaoling. Akhirnya kedekatan mereka seperti sebuah keluarga. Ziyu pun merasa saat ini ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar atas kehadiran Xiaoling dan Xiaoqing. Sejak terisekai ke dunia ini, aku selalu waspada, tapi mungkin untuk kali ini aku akan bisa rebahan dengan tenang, ucap Ziyu. Namun di balik ruyuk, sosok monster sedang mengintai mereka. Beberapa waktu berlalu, scene memperlihatkan desa di mana Xiaoling dan Xiaoqing tinggal. Terlihat mereka sangat bahagia, tertawa begitu lepas. Si kakek meminta kedua cucunya itu untuk tidak sering bermain di gunung karena di sana banyak monster-monster ganas. Namun kedua cucunya itu berkata kalau mereka akan baik-baik saja. Salah satu tetangganya pun merasa semenjak meninggalnya ayah mereka, sejak saat itu pula ia tidak lagi mendengar tawa bahagia mereka seperti sekarang. Tapi si kakek juga khawatir karena akhir-akhir ini kedua cucunya itu selalu pergi ke gunung. Di tempat Ziyu berada, ia mencari keberadaan Red Fox karena tidak ada di sekitaran situ. Ternyata Red Fox sedang menjemput Xiaoling dan Xiaoqing di perbatasan hutan. Mereka semakin dekat seperti layaknya family. Dalam perjalanan menuju tempat Ziyu, Xiaoling bersikap sangat aneh. Ternyata ia membawa pupuk alami untuk ayahnya agar pohon ayahnya bisa tumbuh subur. Cik atuh deh, zaman now masih saja pakai pupuk ucap Xiaoqing. Tapi menurut Xiaoling, dengan pupuk ini akar dan batang ayahnya akan semakin kuat dan tumbuh lebih besar. Untuk membuat pupuk ini, Xiaoling harus bangun pagi-pagi dan mengambilnya sendiri. Cuaca kemudian mendadak berubah menjadi sangat mendung. Mungkin akan turun hujan. Xiaoling meminta Red Fox untuk secepatnya pergi ke tempat ayah mereka. Akan tetapi sebelum mereka sampai, di hadapan mereka sosok monster War X Snake, musuh bebuyutan Ziyu muncul. Nampaknya tubuh si War X Snake telah berevolusi karena memakan bagian ranting milik Ziyu. Xiaoling cepat lari, kakak, tidak! War X Snake menyerang mereka secara mengular buta. Scene lalu berpindah memperlihatkan gerombolan mutasi lebah menyerbu basecamp Ziyu. Namun dengan mudah Ziyu beserta famili lainnya mengalahkan gerombolan lebah-lebah itu. Dari membunuh gerombolan lebah itu, Ziyu mendapatkan 156 poin evolusi. Kemudian Ziyu berencana mengupgrade kekuatan akarnya. Namun untuk mengupgrade ke 9 akar, Ziyu harus menggunakan 100 poin evolusi. Angka yang sangat besar. Jadi Ziyu hanya meningkatkan 1 dari 9 akar yang ia punya. Kekuatannya sangat luar biasa. Salah satu akar yang diperkuat mulai berubah menjadi warna hitam. Di antara akar tersebut terdapat akar-akar kecil seperti milik pohon suci Jinchuriki. Dan kegunaannya pun sama. Akar-akar kecil itu dapat menyerap sari kehidupan dari makhluk hidup yang ditangkapnya. Wow, menakjubkan. Jadi ini rasanya menjadi sultan, ucap Ziyu. Total poin evolusi yang dimiliki Ziyu saat ini adalah 261 poin. Sedikit informasi, kekuatan akar level kedua panjang ribuan meter, memiliki kekuatan dan kecepatan yang setara dengan puncak rank 1 dan memiliki kemampuan mengubah musuh menjadi nutrisi. Ziyu akan membentangkan akar-akarnya membentuk obat nyamuk. Jika ada bahaya, Ziyu akan lebih cepat mengetahuinya. Si Jabrik kembali edan karena perutnya merasa lapar. Ziyu memberitahunya kalau Xiaoling sebentar lagi datang dan akan membawakan mereka makanan. Si monyet emas karena bersikap baik jadi dilepaskan. Beda dengan si Jabrik, sikapnya masih saja bantangul, jadi Ziyu belum bisa melepaskannya. Dalam hatinya, Ziyu berkata, kenapa Red Fox begitu sangat lama, tidak seperti biasanya, hari juga sudah mulai gelap. Tidak lama setelah itu, Red Fox datang bersimpah darah. Melihat familinya terluka parah, Ziyu langsung memberikan ramuan esensi kehidupan untuk menyembuhkan luka yang didapat Red Fox. Semua bagian tubuh vitalnya telah distabilkan oleh cairan itu. Di sini Ziyu menanya Red Fox, kenapa cuma kau yang kembali? Di mana Xiaoqing? Di mana Xiaoling? Oh my god!
Terlihat War X Snake sedang menggigit tubuh Sioking. Sioking nampak tidak sadarkan diri, tubuhnya dipenuhi racun si ular. Seakan-akan ngelelewe, si War X Snake akan memakan Sioking di hadapan Ziyu. Namun Ziyu tidak tinggal diam. Ia menyerang si War Snake menggunakan akar yang telah berevolusi. Serangan itu mampu menghempaskan si War Snake. Lalu Ziyu membawa tubuh Sioking ke hadapannya. Karena telah merasakan efek kekuatan luar biasa setelah memakan pohon willow itu, si War X Snake ingin memakannya lagi agar dirinya menjadi monster terkuat di dunia ini. Tapi si ular tidak menyangka kalau mangsanya juga telah tumbuh lebih kuat darinya. Karena tidak ada kesempatan baginya untuk menang, si ular memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Kembali ke tempat Ziyu berada, melihat Sioking terkapar tidak berdaya membuat Ziyu panik. Ia menyuntikkan cairan esensi kehidupan ke dalam tubuh Sioking sebanyak-banyaknya. Hewan-hewan di sana pun ikut merasakan kesedihan yang dialami Ziyu. Mereka semua berteriak seraya ingin membangunkan Sioking. Tapi hingga pun evolusi Ziyu habis, tidak ada tanda-tanda bagian vital dari tubuh Sioking menunjukkan pemulihan. Si Jabrig yang mempunyai sifat berandalan pun menangis sejadi-jadinya melihat Sioking tidak sadarkan diri. Serigala badai tertunduk lesu karena orang pertama yang menjadi famili mereka telah tiada. Di desa, dokter tengah memeriksa kondisi Xiaoling. Sebelumnya, Xiaoling dapat melarikan diri dari lokasi penyerangan si ular. Tapi pada saat ia berlari, racun yang ada di dalam tubuhnya kagak jelek-jelek membuat menyebar ke otak dan ke jantung. Bahkan jika Xiaoling selamat dari kondisi kritis ini, mungkin ia akan menjadi orang yang cacat atau bahkan lumpuh. Para penduduk desa lainnya telah kembali dari pencarian tubuh Sioking, di mana mereka tidak menemukannya. Si kakek merasa apakah Sioking telah dimangsa oleh hewan buas di hutan. Di luar, Peregrine Falcon melihat situasi yang terjadi untuk ia laporkan kepada Ziyu. Seperti sudah terkoneksi, Ziyu memberitahu familinya jika Xiaoling juga dalam kondisi kritis seperti Sioking. Ziyu mengetahui kalau sejak dulu tanaman mempunyai perasaan, ketika dihina mereka akan menjadi layu. Tetapi setelah mendengar sesuatu yang gembira, mereka akan ikut merasa gembira dan mekar. Tapi aku belum pernah mendengar tentang kemarahan. Pasukan, bersiaplah untuk bertarung. Perburuan ular kebon pun dimulai.